Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bingung antara mau jawab atau gimana Bapak ini. Mengucap salam dapat pahala. Dapatlah. Menjawab Dapat. Makanya saya mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, Pak. Saya ucapkan sendiri, saya jawab juga. Serakah itu namanya. Kalau pahala serakah nggak apa-apa. Semakin banyak mengumpulkan pahala kan bagus. Sekarang kita berbagi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, saya Calontok, salam lemper. Tepuk tangan yang paling meriah untuk hadir. Hadir. Ini wujud Pak, saya sangat mendukung dan support ya. Ini adalah resolusi 2020 hadir. Nah, makanya saya hadir di sini. Ya. Ini bukti saya mendukung, makanya saya hadir. Benar? Hadir karena Hadir. Padahal ini sempat pindah jadwalnya. Harusnya kemarin tanggal 29 pagi, tapi kemudian dipindah ke tanggal 30. Wah, ini sempat bingung saya karena harus ngatur jadwal kan. Ya beberapa sampai telepon TV kan ya, koordinasi dengan stasiun TV segala macam, akhirnya bisa. Coba kalau tanggal 31 gitu. Wah, nggak usah pakai mikir. Nggak usah banget nyate, pasti bisa 31 itu kan. Besok mau ada acara lagi saya bisa Pak. Gak masalah Pak, sering kita banyak kumpul, silaturahim semakin baik. Baik ya. Karena ini mewujudkan semakin sering hadir semakin baik. Ya kan? Memenuhi syarat-syarat hadir. Dan saya sangat bersyukur karena juga tadi sebelum naik saya sudah dapat M-Banking lunas. Jadi apa? Tenang ya. Tenang. Saya Bapak Ibu, saya itu lebih senang isi acara seperti ini. Ini yang lunasnya itu yang dari Mandiri, BRI atau yang BRI? Nah ini saya nggak tahu. Karena ini acara didukung oleh 3 bank ya, Mandiri, BRI juga. Tepuk tangan buat bank yang mendukung saudara saya di situ. Iya. Nah, ini tinggal setelah ini Kementerian Sosial berarti tinggal 3 bank tadi yang kita tunggu undangnya. Kan bisa-bisa 3 bank mengadakan acara didukung oleh Kementerian Sosial. Sekarang kan acara Kementerian Sosial didukung oleh 3 bank. BRI, Mandiri. Jadi nanti bisa aja berkolaborasi, nanti acara Mandiri yang bayarin BRI, acara BRI yang bayarin BRI, acara BRI yang bayarin Mandiri. Itu namanya kolaborasi. Ya. Yang penting menghadirkan saya itu yang penting. Termasuk inklusif kalau gitu ya. Iya, termasuk untuk semua. Ya. Kita tidak eksklusif, kita inklusif, hadir untuk semua. Makanya saya tadi mau ngomong apa sampai lupa. Yang sapa ya. Di sini. Kita akan, mohon maaf, saya akan membaca karena ini nama Pak, saya takut salahnya. Ya. Susah amat sih. Kacamata bukan pamer, nggak ada yang punya Pak. Bos mentang-mentang trendy sekarang, limited edition. Nggak ada yang punya, bukan limited. Maksudnya? Tadi kan saya di ruang tunggu Pak. Kamu ngomong apa? Ini. Oh, ini sembunyi. Oh, memang supaya meriah ya? Ini tahu, yang di belakang sudah panik. Gimana ini? Gimana? Santai aja Mas, ini lawak kok. Santai aja, nggak apa-apa. Ini pasti, saya yakin. Pasti bingung di sini. Gimana kayak santai aja. Saya pernah mic-nya mati juga pernah, lebih parah dari ini. Apa-apa. Makin lama makin bagus lah, Pak. Gak ada alasan kalau kita nggak tampil kan ada ini. Ya hilang, jadi sepi. Tadi rame, ya kan? Ini kacamata nggak ada punya Pak. Tadi saya di ruang tunggu ada kacamata, terus saya tanya, punya siapa? Nggak ada, makanya saya pakai. Nggak ada yang punya. Karena kalau ada yang punya kan dipakai. Dipakai limited edition. Saya kan edisi. Kacamata saya punya 3 Pak. Kalau beliau Pak Menteri punya banyak, saya yakin lah. Tapi kalau saya yang pelawak aja punya 3. Jadi kacamata 1 khusus untuk membaca. Yang kedua itu khusus untuk menulis. Iya bener Bapak Ibu. Kalau saya pengen baca,
salah ngambil kacamata tulis, jadinya malah nulis nggak baca. Itu harus benar. Katanya 3. Kacamata ketiga, kacamata untuk nyari, saya naruh kacamata baca tulis di mana, biar nggak salah ambil. Tuh. Kalau kacamata yang ketiga yang hilang, Ya saya baca aja, nggak perlu nyari kacamata tulis. Kamu kok malah bikin repot. Yang terhormat Bapak Juliari Batubara, tepuk tangan buat beliau. tapi nama belakang beliau siapa tadi? Nggak ada. Ada tadi disebut. Nggak ada di belakang beliau, nggak ada yang duduk itu loh. Kamu mau lihat siapa di belakang beliau? Nggak ada. Saya kan nanya nama belakang Beliau beliau. di belakang beliau nggak ada siapa-siapa. Namanya gimana saya? Nama belakangnya tadi Pak. Nama lengkap. Ya sama aja. Nama lengkap, nama belakangnya. Nama belakangnya berarti yang duduk di belakang beliau. Kadang-kadang nanya bikin bingung Pak. Bapak susah diajak ngomong sih. Orang kalau umum ditanya Pak nama belakangnya siapa Pak? Ya langsung dijawab. Itu nama lengkap. Kalau kalau kamu tanya aku, Bapak nama lengkap siapa? nah nama lengkap saya Cak Lontong. Coba nanya. Nama belakang Bapak? Ya dulu siapa di belakang saya kan gitu. Kan Anda tanya nama yang di belakang. Terserah Bapak. Terserah. Bapak Juliari Batubara. Wes. Juliari itu jujur dan mulia setiap hari. Masuk. Batubara. Bagikan tugas biar terarah. Satu Semua kita memberikan apa sambutan ujangan tadi seperti iya, tadi. memberikan arahan juga. Iya. Seperti tadi juga yakin datang bagian transfer ada sendiri. Iya. Semua dibagi tugas sehingga arahnya jelas. Sendiri aman ya Pak ya. Saya lebih senang seperti ini Pak. Karena buat saya Pak lebih tenang itu ngisi acara seperti ini. Bayarannya pasti. Iya. Ya, perkara halal atau enggak insya Allah nggak apa-apa. Kalau saya loh ya, karena saya sering ngisi acara yang bikin deg-degan, halalnya pasti, tapi bayarannya insya Allah itu malah gue deg-degan saya. Mending bayarannya yang pasti. Mending bayaran pasti, halalnya insya Insya Allah. Allah nggak apa-apa. Kalau halalnya pasti, bayarnya insya Allah malah deg-degan, nggak tenang. Berikutnya Bapak Sekjen kita, Bapak Hartono Laras. Pak Hartono, siapa? Pak, yang mana sehat? Beliau loh. Karena Bapak gini, tadi awalnya nggak Ya tahu. elah, Pak Hartono udah menganggap saya seperti keluarga sendiri. Gak tahu Pak. Masa? Saya pernah masuk ruangan Pak Hartono langsung berdiri. Keluarga. Loh, dianggap keluarga. Itu musir. Oh bisa. Kok keluarga gitu kok. Terus. Hartono. Harapannya semua tertoto di sini jadi sono. Jadi di mana-mana tertoto. Ya, dimanapun. Ya. Laras. Lakukan usaha dan selalu kerja keras. Halo ya. Mantap. Next berikutnya. Inspektur Jenderal Pak Dadang Iskandar. Dadang dapat menguasai segala bidang. Dadang. Iskandar inspektur yang kualitasnya di atas standar. Ya gimana? Keren nggak? Awalnya tahu lah. Pak Dadang awalnya isek, begitu bagus. Nggak ada yang jelek gini loh. Nama membawa rasa, nggak ada yang jelek udah lunas kok.
Saya juga tenang jadinya. Adil, humanis Pak, humanis itu kan ya kemanusiaan. Makanya saya ajak Humanis. karena humanis. Kasihan saya lihat dia nganggur itu ya. Saya ajak, saya mau wujudkan hadir di dalam kehidupan saya. Kan gantian, biasanya memang gantian Pak. Jadi kalau dia ada kerjaan, saya nganggur, dia ngajak saya. Begitu juga sebaliknya, kalau pas saya nganggur, dia ada kerjaan, dia ngajak saya. Gitu lah. Loh, gantiannya di mana? Dirjen Pemberdayaan Sosial Bapak Pepen Nazarudin. Pepen Nazarudin. Pemberdayaan Sosial. Pepen. Pemberdayaan sosial orang kesupen. Nggak lupa, nggak pernah lupa Nggak pemberdayaan. pernah lupa. Kesupen. Nggak pernah Kesupen kesupen. tuh nggak pernah lupa. Ya. Katanya maksa. Ya memang harus dipaksa kan. Nazarudin. Naiknya standar kehidupan harus diwujudin. Oh, mantap. Terima kasih. Diwujudin. Ya, sama semangatnya sama. Biar Pak. Dirjen Rehabilitasi Sosial, Bapak Edi Soeharto, Pak. Wah, supporternya. Edi Soeharto, Rehabilitasi Sosial. Edi. Eksekusi rehabilitasi harus terjadi, harus dilaksanakan. Soeharto, sungguh harapan ini harus nyoto. Wah, mantap. Harus ada. Harus terwujud. Dirjen Penanganan Fakir Miskin. Pak Andi, dulu Pak Andi. Oh, ada. Dirjen Penanganan Fakir Miskin. Andi dulu. Kita lewati agak susah Pak. Jadi prinsipnya Bapak, Pak Andi sudah akhirnya Pak. Saya bisa. Jangan bikin GR dong Pak. Pak, saya usahakan. Tidak ada Jangan istilah bikin menyerah. GR. Andi itu andalan non dindi. Di mana-mana bisa diandalkan. Andalan di mana-mana. Ya. Dulung. Dulung. Dulure fakir miskin dan orang yang butuh ditulung. Nah, ini saudara fakir miskin dan orang-orang yang harus ditolong. Ya Pak, Anda Pak? Betul. Untung nemu. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Bapak Raden Hari Hikmat, Pak Raden Hari Hikmat. Raden, ini kan ya Kementerian Sosial ini kan harus siap menghadapi hal-hal yang tidak terduga, Iya. bencana, profesor. Makanya Raden, memang di dalam rakyat itu kadang-kadang terjadi insiden seperti bencana. Hari yang penting harus cepat recovery. Harus cepat recovery. Hikmat Hikmat agar hidup kembali nikmat. Udah aja. Setelah recovery kembali hidup nikmat. Iya, itu kembali nikmat. Ini ada diberi lagi nama Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Bapak Syahabudin. Pak Syahabudin? Syahabudin itu orangnya apa? Sahabudin itu kalau dalam bahasa Sunda Sahabudin. Siapa Budin? Nah, bukan.
kepala Sahabudin badan. bahasa Sunda biasanya. Bukan, ini bukan. Iya. Syahabudin. Saya harus memenuhi semua kebutuhan dinas. Syahabudin. Makanya jabatan beliau juga panjang kan, badan, kepala, panjang karena semua kebutuhan itu dipenuhi. Iya. Mungkin ada nama lain yang belum disebutkan. Saya diberi nama, tapi saya ucapkan juga pada nama datang Pak Bambang, Pak Sugeng, Pak Joko. Siapa? Ada lah pasti nama Pak Bambang, Pak Sugeng, Pak Joko pasti ada. Masa nggak ada segini banyak? Nah, tuh. Coba dilihat Pak Bambang. Oh, Pak Sugeng, Pak Sugeng. Oh, ada. Pak Joko. Oh. Kok pasti ada ya? Masa di Indonesia itu kalau berkumpul laki-laki 10 aja pasti nama Bambang Sugeng. Apalagi sebanyak ini. Itu saya sudah survei. Nama-nama tahun 70-an masih ada ya? 70-an itu masih ada. Karena beliau-beliau kan kelahirannya sekitar segitulah. Benar. Nanti kalau udah agak tahun-tahun mendatang pejabat-pejabat sudah selamat malam Bapak Febrian. Nah, iya. Sudah nama-namanya sudah. 80 90 itu ya. Makanya terima kasih sekali lagi saya diundang di acara yang luar biasa ini. Dan boleh tepuk tangan bebas Bapak Ibu. Ini menunjukkan, ini indikasi buat saya Pak. Kementerian Sosial itu secara iman sudah mantap, sudah stabil. Indikasinya apa? Loh, ini kan acara penting ya. Iya. Ini resolusi untuk tahun 2020, komitmen bersama. Yang diundang, acara seperti ini yang diundang pelawak. Berarti imannya sudah stabil, sudah mantap. Karena kalau acara seperti ini yang diundang masih ustadz, berarti imannya masih labil. Tuh, indikasi. Iya. Makanya sering-sering undang pelawak, biar semakin mantap. Jadi imannya sudah tebel ya? Udah nggak tergoyahkan lagi karena udah mantap. Itulah harapan saya. Dan acara ini dievaluasi kalau mau bagus rencananya sebulan sekali ya. Untuk meningkatkan Ya membantu roda perekonomian Iya. keluarga kami. Tapi kalau jangan dimasukkan hati Pak Juliari, dimasukkan agenda aja. Lebih jelas gitu. lebih pasti lah ya. Karena ini, seperti saya katakan tadi, sesuatu itu kadang-kadang kan terjadi di luar rencana. Iya. Makanya yang namanya bencana. Ya, ada sesuatu yang terjadi di luar rencana. Tetapi kita harus punya rencana untuk bisa menghadapi bencana. Paham ya? Jadi bencana terjadi tanpa rencana. Tetapi kita harus punya rencana untuk menghadapi bencana. Jadi kapanpun kita harus siap. Gimana maksudnya rencana bencana tadi? Ini contoh ya. Kapan itu rencana, kapan itu bencana. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya saya dengan istri. Gitu. Iya. Kalau saya sama istri sepakat, besok minggu jalan-jalan ke mall. Ya. Itu rencana. Iya. Rencana terjadi atau tidak kita lihat hari Minggu. Kalau hari Minggu kita jalan-jalan di mall, itu berarti rencananya dijalankan dengan baik. Nah. Kapan bencana? Nah kalau sudah di mall, terus dia belok ke toko tas, toko sepatu. Nah itu kan bencana. Betul Pak. Betul ya Bapak. Oh, itu bencana itu bisa jadi. Makanya kalau semakin sering acara seperti ini kan saya berarti bisa mengantisipasi bencana seperti itu. Untuk antisipasinya di mall biar nggak ke toko tas tadi gimana tuh? Kalau saya itu mohon maaf, saya itu kalau sama istri itu karena saking sayangnya Pak Ya. selalu saya gandeng kalau jalan-jalan. Lu istri tak gandeng terus? Karena sayang. Bukan, kalau saya lepas dia belanja nggak karuan. Karuan tuh Itu adalah tindakan untuk preventif mengantisipasi bencana tadi. Iya. namanya Iya. juga saya. Makanya selain imannya kuat yang membuat saya yakin komitmen hadir ini ya, resolusi ini untuk bisa berjalan dengan baik karena apa? Modalnya sudah jelas. Kementerian Sosial semuanya kompak. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Kompak. Orang kompak itu baru duduk sudah terasa. Semua ada di sini. Loh, kompak. Ya, kan panggungnya di sini memang. Tapi kan bisa aja ngadep kemana-mana. Tapi semua ngadep. Kan Bapak duduk di sini. Duduknya aja orang kompak tuh nih.
yang ganteng gerombol yang ganteng. Iya kan? Terus kan, yang cantik gerombol yang cantik. Ya, lihat yang gerombol, yang jelek nyebar. Ya. Makanya saya di sini Pak, biar nggak ketahuan. Bener Pak Juliar ya, kalau jelek jangan ngumpul, ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul. Tapi tetap kita harus optimis. Ya, tahun 2020 kita hadapi dengan optimis dan kita beri semangat untuk saudara-saudara dan teman-teman kita yang merasa jelek ya. Iya. Kita beri semangat tepuk tangan buat yang merasa jelek. Iya, ya. Semangat. Dan pesan saya bagi Anda yang merasa jelek jangan pernah minder, jangan pernah merasa berkecil hati. Pesan saya walaupun Anda jelek jangan pernah takut untuk mencintai orang lain. Karena yang harusnya takut kan yang Anda cintai. Iya. Kalau Anda jelek, jangan Anda yang takut. Kalau kita jelek, mencintai orang, yang kita cintai yang takut. Jangan kita yang takut. Jangan minder ya. Iya. Harus percaya diri ya percaya Pak. diri, cintai aja. Itu namanya profesional. Jelek tidak mengambil porsi takut orang lain. Ya udah kita jelek-jelek aja. Porsi takut orang lain jangan biarin. Itu profesional. Seperti saya ini kan ya berusaha profesional. Nggak ditelepon panitia ini, mumpung ini kesempatan yang tepat saya sampaikan ini untuk Kementerian Sosial, mumpung ada juga dari bank-bank sponsornya. Sekaliguslah untuk Bank BNI, BNI Mandiri juga saya umumkan di sini untuk acara instansi yang saya sebutkan tadi. Cukup bayar saya 50%. Wes, alhamdulillah. 50% DP, 50% pelunasan. Ini cukup. Ya? Nggak usah 100%, 50%, 50% nggak apa-apa. Lunas itu namanya. Ya biar nggak deg-degan tadi. Ya. Kompak, makanya ini kompak harus dijaga, dirawat, jangan sampai berkurang apalagi hilang. Ini harus dipertahankan. Ya, makanya sekali lagi harus lebih sering acara seperti ini. Kompak. Berikutnya apa? Nah, modal utama ini modal utama. Iya. Iman sudah jelas mantap. Udah. Kompak sudah terlihat. Berikutnya sehat. Nah, sehat itu juga mudah. Harus dijaga, dirawat. Sehat. Indikasinya tertawa. Kalau Bapak Ibu tertawa itu sehat. Yang tidak sehat yang ditertawakan. Iya, yang nggak sehat itu yang ditertawakan. Kita dong berarti. Artinya apa? Kita merelakan kesehatan kita demi kesehatan Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Kami dianggap nggak sehat nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sehat. Itulah pengorbanan kita. Senyum ibadah, Senyum itu ibadah. Iya. Karena ini harus tahu, senyum itu kalau kita senyum itu mempunyai efek yang luar biasa. Senyum yang dilakukan itu bisa memberikan energi kepada orang yang kita beri senyuman. Percaya tidak percaya? Tepuk tangan itu juga punya efek yang sama dengan memberikan senyum atau tertawa. Karena ini saya ungkap, ini ada penelitian profesor dari Jepang. Iya. Orang saya belum pernah dengar ini. Orang Surabaya. Oh iya. Katanya profesor dari Jepang. Iya, sebulan yang lalu dari Jepang dia. Tapi orang Surabaya. Ya nggak usah ngomong dari Jepangnya. Loh, orang dia dari Jepang kan nggak apa-apa. Kau ngelarang-larang profesor dari Jepang ngapain? Ya ngomong langsung profesor dari Surabaya. Orang dia dari Jepang kok sebulan yang lalu. Gimana sih? Kamu kan nggak tahu nih, saya kasih tahu kok malah protes. Jadi menurut penelitiannya, tepuk tangan itu mempertemukan dua telapak tangan secara bersama. Tepuk tangan yang dilakukan selama 10 menit berturut-turut tanpa berhenti akan punya efek yang pertama yang jelas adalah telapak tangan jadi merah. Kalau nggak percaya silakan dicoba. Iya tahu. Ilmiahnya. Terus tertawa 30 menit itu bisa membakar kalori sama dengan tertawa hanya setengah jam. Iya. Luar biasa. Efek tertawa dan tepuk tangan itu ternyata luar biasa.
Nggak ada yang tahu ya Pak ya. Bapak dikit-dikit ditepuk tangani, dikit-dikit tepuk tangani. Ini nggak ada manfaatnya Pak yang ini tadi Pak. Gak ada manfaatnya gimana? Ya orang bener kok gak ada manfaatnya, makanya tertawa dan tepuk tangan itu sangat dianjurkan. Dan tersenyum atau tertawa itu kalau kita lakukan secara 3 hari berturut-turut, mulai niscaya kita akan dijauhkan dari pergaulan. Ya 3 hari berturut-turut senyum. Tapi memang kegembiraan, kebahagiaan itu sehat itu simpel, sehat itu simpel. Salah satunya tertawa, itu bikin sehat. Atau kalau seusia saya itu mungkin lari kecil aja nggak usah sprint, nggak usah jarak jauh, lari semampunya. Lari dan tertawa itu membuat sehat asal tidak dilakukan bersamaan. Karena kalau dilakukan bersamaan itu justru menunjukkan kalau kita nggak sehat. Kalau menurut saya, silakan Bapak Ibu besok pagi lari-lari sambil ketawa-ketawa sendiri. Yang kurang nggak sehat. Sesuatu yang baik dengan sesuatu yang baik kalau Tidak harus dicampur. Kalau dicampur belum tentu jadi baik. Iya. Tapi memang intinya sehat, bahagia, senyum, murah senyum itu untuk kinerja, untuk kerja bagus. Bagus. Makanya kita harus hindari yang namanya stres, ya kan? Nah, Tegang, stres, apalagi panik gitu harus. iya kalau biasanya Pak, kalau tekanan kerja apalagi ada musibah atau ada apa gitu ya, bencana yang tiba-tiba, itu kan tekanan kerja meningkat, stres, tegang, sampai nggak pulang ke rumah. Anda pernah merasakan tegang, stres, panik gitu? Ya sering sama. Gitu. Bisa membedakan nggak? Ya sama aja deg-degan, keringetan. Ini tipe orang yang tidak bisa membedakan masalah. Ketika kita tidak bisa mengidentifikasi masalah, maka solusinya akan salah. Itu penting. Maksudnya gimana? Tegang, stres, panik dianggap sama. Ini kan salah. Karena tiga-tiganya itu berbeda. Sama keringetan, deg-degan. Beda. Ini gambaran ya, biar Anda bisa membedakan. Tegang, itu level terendah itu tegang. Tegang itu kapan kita rasakan? Ya. Misalnya laki-laki, suami dimarahin istri. Nah itu yang dirasakan tegang. Suami dimarahin istri, itulah perasaan tegang muncul. Dimarahin. Tapi kalau suami sebagai karyawan dimarahin atasan di kantor, itu stres. Karena faktor resiko ada. Lebih tinggi karena berkaitan dengan karir, masa depan keluarga. Itu bukan tegang lagi. Tapi kalau suami sebagai karyawan dimarahin atasan di kantor, itu tingkatnya jadi stres. Kalau yang panik tadi, Kapan panik? Kalau suami sebagai karyawan kebetulan atasannya istrinya sendiri juga. Itu panik. Panik itu. Ya. Nah, di rumah dimarahi, di kantor dimarahi, nggak bisa menghindar. Panik. Itu panik. Nah, itu beda, ya. itu Itu gambarannya gitu. Oh, gambarannya. Bedanya itu Beda. tadi ya. Iya. Hanya hati-hati, kadang-kadang gejalanya memang hampir sama. Kayak istri saya 2 minggu yang lalu saya kok nafsu makannya berkurang, tidur gelisah, saya pikir takut ada apa. Ya namanya sayang ya kan. Saya suruh ya ke dokter lah. Bu, ayo ke dokter, takut ada apa-apa. Periksa ke dokter, saya tunggu di luar. Begitu keluar dari dokter, apa Bu? Kata dokter stres Pak. Pikirannya stres. Terus dikasih obat nggak? Enggak Pak. Disuruh refreshing, ngajak jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa kayak ke Amerika, ke kemana gitu. Terus istri saya nanya, enaknya kita kemana Pak? Enaknya kita ke dokter lain aja ya. Kan solusi. Solusi apa? Itu bukan ngilangin stres, cuma mindahin stres. Tadinya istri saya pindah ke saya stresnya. Oh ke dokter biar Cuma transfer ya. Iya. Ya sekali-sekali diturutin lah. Loh, ini mohon maaf. Saya itu sama istri saking dulu kalau saya pacaran Bapak Ibu, zaman pacaran itu istri sering saya kasih surprise Pak. Saya berikan hadiah. Tiba-tiba saya kasih kado gitu. Iya dong. Itu dulu, tapi setelah menikah sudah nggak pernah memang. Pelit. Nggak pernah. Bukan pelit. Istri saya sampai protes, Pak. Dulu pacaran sering ngasih hadiah, ngasih kado, sekarang udah menikah nggak pernah masuk. Ini saya beri pengertian ya istri saya. Bu, ini Bu ya. Kamu pernah lihat nggak nelayan ngasih umpan pada ikan yang sudah ketangkep? Pernah lihat nggak? Enggak. Ikan yang belum ketangkep yang dikasih umpan, yang sudah nggak usah dikasih umpan, kan tinggal digoreng.
Akhirnya istri saya itu apa? Nyindir Bu, ibu-ibu kayak istri saya. Pak, ingat loh ya, perhiasan terindah di dunia ini istri yang solehah. Istri saya nyindir gitu. Makanya supaya istri ini solehah, sering berikan perhiasan. Gitu. Istri saya gitu. Oh, namanya laki-laki punya prinsip, silent is gold. Wes, diam itu emas. Iya. Makanya ketika istri saya minta perhiasan emas, saya diem. Diam itu emas. Iya, itu bisa diterapkan ya. Perhiasan. Minta perhiasan dia itu emas. Diam itu emas. Itu harus. Oh, Bapak kayaknya seneng nih Pak. Nanti mulai besok saya diem aja. Kayak mendapat persetujuan ya. Iya. Makanya sayang. Makanya kemana-mana foto istri juga selalu. Wis. Gusti Istri saya itu punya apa? Inner beauty Pak. Istri saya. Jadi kalau di dalam cantik, begitu keluar enggak. Oh, kamu di dalam aja. Iya. Cantik ya. Begitu keluar enggak. Tapi Tapi tetap buat saya ya, karena istri saya sayang. Walaupun seperti itu saya menganggap istri saya itu cantik sendiri tetap. Buat saya itu saya cantik sendiri. Nah, makanya saya jarang minta dia, kamu jangan kumpul teman-teman. Karena Karena cantiknya kalau sendiri, begitu kumpul enggak. Kamu sendiri. cantik sendiri. Iya ya cantik sih kalau sendiri. Buat saya. Ya. Iya. Tapi kamu itu tak. Ya ini foto istri kan, foto istri saya bawa kemana-mana. Karena ya tadi namanya bencana itu kan kadang-kadang kita nggak tahu. Iya. Kalau saya kerja menghadapi masalah itu buka handphone, lihat foto istri, masalah seberat apapun akan terasa ringan. Wih. Karena masalah paling berat ya ini. Jadi lah. Jadi kalau ada masalah berat buka ini, masih berat ini. Nonton. Jadi bisa di kantor. Kalau dari karyawan ini ya kayak saya gitu Pak. Oh, semangat kerja saya itu luar biasa. Kerja misalnya di Kementerian Sosial, lembur di kantor, malam pusing, puyeng mau pulang, buka handphone lihat foto istri. Mending lembur. Semangat kerjanya tinggi. Semangat kerjanya tinggi. Mending lembur ya. Iya. Bentar. Kayaknya ada banyak yang senasib ya dengan kita ya. Banyak. Enggak, saya dari tadi biasanya acara seperti ini Pak, biasanya saya lihat, makanya saya muter lihat, biasanya ada yang ngasih kode gini. Itu enggak ada semuanya. Sampai jam berapa Pak? Aduh. Terus saya sudah siap-siap disiksa kok, apa-apa. Tapi kita ajak ya, jangan kita ajak satu teman lagi. Oh iya ini. Karena saya tahu buktikan Bapak ini humanis ya. Humanis. Semua orang diajak ya. Adaptif, karena kan ini muter, jadi Iya. saya ajak 3 orang biar rata. Iya, jadi satu ngaduk Nah, sana, satu ngaduk ini teman sana. saya namanya Mas Tato Pak. Iya. Tepuk tangan buat Mas Tato. Nih, prestasinya yang bikin saya sangat kagum dengan Mas Tato. Amin. Ini perlu Bapak Ibu ketahui, akhir Februari 2020 ini nanti, teman saya Mas Tato ini akan dikirim mewakili Indonesia Pak ke Spanyol. Ke Madrid. Ke Madrid, Ya. Spanyol mewakili Indonesia. Kita doakan menang. Amin. Karena mau diadu dengan banteng di sana. Cak, Lontong ini bikin malu. Menang kayaknya deh. Ke Madrid nyanyi, Cak. Oh nyanyi. Makanya hadir di sini, Pak Menteri. Pak Juliari Pak Batubara. Juliari Batubara ini buat saya bukan orang asing. Oh, udah akrab. Beliau ini orang Indonesia, bukan orang asing. Ya iya. Semua juga tahu Emang beliau orang Indonesia. Indonesia. Makanya saya bilang beliau ini buat saya bukan orang asing. Ya saya pikir akrab. Loh, kalau soal akrab jangan tanya, Cak. Ini sama dengan cita-cita saya dulu. Maksudnya? Saya dari dulu punya cita-cita kepingin jadi Menteri Sosial seperti bapak saya. Bapakmu dulu Menteri Sosial? Bapak saya juga pingin. Kaget. Ya. Bisa kasih tahu ya. Orang itu kalau bicara
Saya punya cita-cita Kepingin seperti bapak saya, pengen jadi menteri sosial seperti bapak saya. Iya. Itu biasanya orang yang bicara seperti itu dulu bapaknya menteri sosial. Paling nggak putranya Pak Julian tuh bicara pengen seperti itu. seperti bapaknya. bukan bapak saya juga kepingin kan saya juga Bapak saya juga kepingin. Jadi samanya itu sama-sama pengen, kepingin ya sama-sama nggak kesampaian. nggak sesampean tapi kan sama kepinginnya. Keluarga gagal. Loh, makanya saya kagum beliau calon tahu nggak? Beliau ini figur orang bahagia yang pas jadi pimpinan. Ini bapak-bapak jadi Orang bahagia. lo ya orang sukses itu berawal dari sebuah kebahagiaan. Oh, Ini bahagia banyak dulu. bapak-bapak yang sukses. Luar biasa ya. Tahu calon dong orang bahagia itu kayak apa? Tertawalah, tertawa Salah satu. itu apa? Orang bahagia itu mesti istrinya cantik, anaknya lucu-lucu itu bahagia. Wis biasanya ya. Iya. Istrinya cantik, anaknya. Anaknya lucu-lucu. Yang kurang? Kalau yang nggak bahagia, Kalau yang nggak bahagia itu anaknya yang cantik, istrinya yang lucu-lucu. Itu nggak bahagia ya. ini namanya home industry, Tapi industri gimana? industri rumah tangga. Kok industri rumah tangga? Nah, di Jakarta punya rumah tangga, di Surabaya punya rumah tangga, di Industri. Itu bukan industri rumah tangga, itu hobi kawin. Tapi calon nggak tahu nih, anak saya yang pertama, saya kagum Pak Menteri ini kan. Anak saya yang pertama saya kasih nama Juliari Batubara. Wih, saking ngefansnya, Pak. Saking ngefansnya, Luar Pak. biasa. Seneng kamu ya. Saya senang istri saya marah. Hah? Istri kasih nama Juliari Batubara. Wah, Kamu istrimu nggak bangga. tahu siapa beliau? Kurang Menteri informasi. Sosial. Ya. Istrimu suruh buka Google, baca Anak kita kan cewek, Pak. Enggak. Kamu yang nama beliau itu cocoknya untuk laki-laki, masa perempuan. Oh nggak bisa, saya udah terlanjur kagum beliau, nama beliau nggak boleh hilang ya. Terus Nama cewek tetap saya kasih di depan. apa? Saya tambahin Siti. Terus anakmu sekarang namanya Siti Juliari Batubara. Bener kan? Pak, bisa yakin anakmu pasti nanti punya cita-cita yang sama, pengen jadi menteri sosial ya. Kayak kakeknya. Bener. Kayak kakeknya. Itu yang pertama, giliran yang kedua aja nakalnya minta ampun anak saya cowok. Kenapa? Wih, SMP kelas 1 tau nggak? Tangan kanannya ditato kepala anak. Masya Allah. Kamu nah, jangan bikin malu papa. Baru SMP kelas 1 tangan kanan ditato kepala naga. Hapus. Nah gitu Dia loh. hapus kak. Besok tangan kirinya ditato kepala singa. Loh. Masih. Kamu itu bikin malu. Hapus. Terus Minggu depan dadanya. ditato apa? Ditato kepala sekolah. Orang kalau ditato kepala naga itu kan orang tahu, wih kepala naga. Ya. Kalau kepala singa, wih. Nah, kalau kepala singa, wih siapa ini? Nggak ada tato kan nggak seru-serunya. kenal. Terus Kak, udah saya kasih, saya ajari ngaji, dia balik ngaji. Nah gitu, diajari yang agamanya Pulang dibuat sholat tertib. Jumat enggak? Bawa sendal orang. Ya Allah. Kamu ini bikin malu papa, ya Allah, kamu jangan bikin malu papa. Pulang sholat Jumat bikin bawa sendal orang. Ya, terus? Kamu kan tahu papa butuh sepatu. Bawanya sendal. Kamu itu bukan marahi, kamu itu namanya narget itu. Kalau ada ukuran 45 ya mau. Malah pesen. Berarti yang hilang kemarin dicuri anakmu sandal bola. Ini bener ya ampun. Makanya harus tertib anak. Enggak, kamu dua ini kita hibur ini. Ya. Kamu dikirim ke Spanyol itu Karena apa? Nyanyi ya. serius tapi. Serius, mana gitarnya? Ini gitarnya. Itu tuh. Lu saya itu kalau nyanyi penontonnya di belakang mesti maju lempar kembang. Karena seneng simpati ya. Sama pot-potnya biasanya. Itu usir. Itu diusir sama Pak. Nggak usah nyanyi Pak dari Pak. Yang bener lo nyanyinya. Ya, dicoba. Bisa nggak? Lagu yang nasib. Yang biasanya kalau waktu kadang ada bencana itu diputar lagu Ebit yang sering. Oh iya. Berjalan atau yang apa gitu. Pak Menteri, saya dikirim ke Spanyol karena saya menguasai seluruh lagu di dunia, Pak. Nggak usah pamer seluruh lagu. Bener Inggris, Jepang, Mandarin, Arab. Lagu Arab bisa? Loh, Oh bisa bahasa Arab? 5 tahun ditebuiran ya. Oh santri. Jual sajadah saya. Ya.
Berapa tahun? 5 tahun. Lah aku 6 tahun loh ditebuiran. Ngaji. Berarti Jual parfum. berarti yang di sebelahku tuh kalian. Apa? Yang cuma naruh kotak itu kamu. Nggak jual apa-apa ya? Oh dia itu ternyata. Jual belas kasihan. Silakan Pak, request satu judul lagu. Langsung sebutkan judulnya, langsung saya bawakan. Bapak ini bisa Semua nyanyi. lagu Bapak ini jago nyanyi loh. Semua Bapak lagu jago saya nyanyi. bisa. Ya silakan sebutkan. Jangan Semua lagu saya judulnya bisa di- Pak. Punya lagu favorit Pak. Judulnya aja langsung bisa. Bebas. Semua saya bisa. Bento. Iwan Fals, Iwan Fals. Bento. Bisa. Bento. Bento bisa. Bento. Cuma itu yang saya nggak bisa Pak. Kamu bilang semua lagu tinggal sebut judul. Iya, cuma Bisa ini. itu saya nggak bisa. Cuma itu doang. Wah, kamu bento memang. Kasih contoh bento gimana nih? Bento itu namaku Bento, rumahku bongkar. Beda judul. Itu beda judul. Namaku Bento, rumahku bongkar. Ini lagu yang Nah, berkaitan kamu yang bisa aja lah, nggak usah bikin malu kok. berkaitan dengan apa suasana duka ya. Iya. Bencana sosial. Iya. Ebi biasanya lagunya pada. Perjalanan ini tiada yang membiayai. Kamu nggak dapat SPC. Perjalanan tanpa rencana ya ini malah jadi bencana. Kalau Kamu nggak nggak ada, ngajuin SPC sih. nggak ada yang mau biayai batalkan. Oke, saya bawakan edit yang lain. Pokoknya menghibur lah. Izinkanlah. Izin sudah diurus semua. Kamu di sini tugasmu tinggal menghibur. Acara ini terselenggara karena izinnya sudah beres. Nggak usah pakai izin segala, udah hibur langsung yang enak. Loh, Saya lihat ya, ibu-ibu tadinya gembira ya. Begitu kamu ngomong mendung, langsung sedih inget jemuran di rumah. Takut hujan sewaktu-waktu. Dan nggak cocok sama suasana yang di depan terang. Ya jangan bikin was-was ya. Lagu cinta, lagu apa gitu loh. Di matamu, Nah. matamu soal. Banyak yang apa aja nggak boleh. Ebit kok ngamuan. Saya nyanyikan Ebit, saya masih anak-anak Kak. Ebit anak-anak ngapain? belum bisa nyanyi. Di Ebit pernah sekolah TK Mas. Nyanyi apa? Balonku ada 5, yang nyanyi Ebit. Balonku ada 5 Yang nyanyi versi Ebit. Ya. Ya kita tunggu, pokoknya tak tunggu meletusnya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan Itu lagu anak-anak aja meletusnya kenceng. Ini Ebit kok dor. Ebit itu orang Jogja Mas, orang Jogja itu halus-halus, nggak kayak orang Surabaya, tuar. Beda. Ya tapi namanya balon meletus ya harus kaget. Kasida. Maksudnya balonku, Versi kasida. pokoknya kita tunggu meletusnya Pak ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Merah muda dan biru. Meletus. Meletus balon hijau dan Kencengan Ebit, meletusnya kencengan Ebit. Kamu bisa bedain meletus sama kempes ya? saya kasih tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan religi nggak boleh kenceng-kenceng. Di mana-mana kalau azan itu harus kenceng Azan nggak boleh kenceng-kenceng. harus kenceng dong. Azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa kenceng-kenceng. Nggak boleh kan? Azan kok kenceng-kenceng.
Yang semua tahu kamu nggak sebenarnya dikirim kemana? Spanyol itu untuk apa sih? Ini memperkenalkan budaya nasional ke sana. Maksudnya lagu-lagu nasional. Lagu-lagu daerah. Kamu apa? Dari Sabang sampai Nganjuk apa? Oke. Kita kan harus mampir ke mertua dulu. Ya nggak ngurus mertuamu. Oh yang mertuamu? Ya. Yang bapaknya jadi menteri. Cita-citanya. Ya udah gini. Ya. Ini dari seluruh Indonesia ada loh. Oh, deh. Ada. Kita tes ya. Boleh. Ini dari beliau dulu. Kita mulai, saya sebutkan, kita sebut provinsi. Kamu lagu daerahnya langsung. Oke. Ini dari Sumatera Utara. Sinanggar dulu gitu. Sinanggar dulu Sumatera Barat, Sumatera Barat. Apakah bumbu para hutan di Mampang Riang dibagikan di desa Tusuk Tanah Pinang. Jawa Barat, Jawa Barat. Madura. Oleh orang para orang Sulawesi Selatan. oleh orang ala jereka Madura. Kalimantan Timur. Oleh orang para orang ala jereka Maluku. oleh orang ala jereka. Udah dia malah curang. Tadi awalnya benar. Ya. Dari Madura, saya sebutkan sudah pindah 3 provinsi. Ulang terus. Orang Madura gak di mana-mana loh. Orang Madura, Cak. Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera, banyak orang Madura. Iya, Masa nggak iya. boleh nyanyi? Boleh. Ya boleh. Coba yang mana ini ada beliau dari Madura, coba yang mana? Ya ditanya, Bapak Ibu yang dari Madura silakan berdiri gitu. Lambat, Cak, nggak efektif. Nggak cocok kerja di Kementerian Sosial. Ayo supaya tahu cepet dari Madura asalnya. Lempar besi aja, Cak. Kotak. Terus Kalau ada yang maju, ngambil orang Madura. Nah, Nggak perlu ada yang lempar, kamu sudah dilempar. nggak usah lempar besi bapak-bapak. Yang bawa celurit silakan maju. Berarti Madura. Oh boleh pakai ilmiah. Orang sesuatu itu harus ilmiah untuk ya kalau menentukan. ilmiah minum, Cak. Minum itu identitas etnis, Bang. Contoh. Contoh, orang masuk, kita minum dong. Minum apa? Mari Mas. Orang Jawa. Oh, mari mas. Mari Mas. Mari mbak, mari Orang mas. Jawa. Iya. Minta minum apa? Kerating deng. Orang Makassar. Oh ya. Oh Mari daeng. Mari daeng. Ya daeng. Iya masuk akal, masuk akal. Iya. Minta minum apa? Ale-ale. Dari mana? Nah, itu orang Papua. Kalian apa? Ale-ale, Papua. Orang Ambon, Maluku. gitu. Ambon. Minta minum apa? Betadine. Maluku. Mentang-mentang ada betanya ya. Maluku, Mas. Itu orang itu luka dalam namanya. Apa? Minuman itu nggak sembarangan. Seperti nama-nama beliau tadi. Minuman. Kalau ada maknanya, ada singkatannya. Minuman pakai singkatan. Semua yang diciptakan itu ada Itu singkatan. yang di ruang tunggu yang kita minum. Oh, minum Soft apa? drink. Coca-Cola. Singkatan. Singkatan apa? Coca-Cola. Apa? Kok? Kocok dulu kalau mau diminum dengan susu. Kan? Kalau mau diminum dengan susu, kocok dulu. Kok? Kocok dulu kalau mau diminum dengan susu. Lah. Lah kan sudah saya bilang, kocok dulu kalau mau diminum dengan susu. Bapak muter aja ya. Tidak, nggak ngerti. Gak semua aja. Semua ada. Fanta. Fanta. Apa? Fanta. Apa sih katanya? Fanta ada. Fan. Fanta dikocok dengan susu karena bukan Coca-Cola. Ta. Tadi kan sudah saya bilang, Fanta dikocok dengan susu karena bukan Coca-Cola. Ini nggak tahu kok ngoprek. Sprite. Nah, ini gak ada singkatannya. Sprite gak ada singkatannya. Ada. Apa? Sprite nyatanya nyegerin. No bokis. Kalau itu suara iklannya itu kan suara saya itu Pak di sini. Modalnya diperpanjang nggak ya? Iya Pak. Itu Singkatan tuh kayak
cari acara apa? Hadir. Nah, itu harus ada singkatannya. Iya. Hadir. H. Human, H itu harus hadir. Akan hadir. D. Di sini hadir. I. Ingin hadir. R. Apa nama calon bang saya jadi lagu Sunda? Ada yang dari Sunda Pak? Sunda ya kan nggak bisa bahasa Saya Sunda. cari Nggak bisa. baking soda di belakang. Dukung vokal. Oh ya. Ya ngomong apa? Kurang gitu ya. Kurang. Isuk-isuk angon kabeh. Kurang. Gitu kan ya. Itu aja. Itu doang, namanya juga baking vokal. Iya. Isuk-isuk angon kabeh. Kurang. Dibawa ke tanah lapang. Kurang. Kening kambing arene. Kurang. Kena 10 bulan. Kurang. Kok ketawa? Kok ketawa? Suaranya bagus. Wah, gampang. Ayo ulangi, gampang. Wah, suara Kurang. Isuk-isuk angon kambing. Kurang. Dibawa ke tanah lapang. Kurang. Kening kambing arene. Kurang. Kena 10 bulan. Kok Hebat. ketawanya kok gak enak toh? Mencurigakan gitu. Kenapa? Artinya apa artinya? Kurang itu oleh saya. Oh, oleh saya. Oleh Coba saya. ya, diterjemahkan bahasa Indonesia. Pagi-pagi angon kambing. Oleh saya. Dibawa ke tanah lapang. Oleh saya. Hati kambingnya putih. Bukan saya. Sumpah bukan saya. Kamu paling baik. Pantesan. Makanya kamu ini namanya orang pinter buat minterin orang lain nggak Lu boleh. memang pinter kak? Pinter. IQ saya 300. 300. Satu keluarga. Keluargamu berapa? Anaknya 3. Satu keluarga 5 orang, berarti 60 anak. Wah, foto-foto. Orang sok pinter. Kalau kamu memang merasa pinter, Oke. kamu tahu gajah nggak? Tahu lah. Gajah sembunyi di mana? Ragunan. Oh, Main kambas. Kambas kampung. itu ditonton di Ragunan. Sembunyi di Kamar mana? safari. Ditonton di Taman Safari, mana ada sembunyi? Di mana? Di gedung konvensi. Saya dari jam 6 pagi di sini. Lihat gajah nggak? Enggak. Nah itu karena dia lagi sembunyi, makanya nggak kelihatan. Lo nggak ada. Ini sembunyi tak berarti tak? Pikir. Bopo. 300 IQ gajah sembunyi nggak tahu. Cak London tahu gajah. Paham? Kakinya berapa cak? 4 lah. 4. Ayam kakinya berapa? 2. Ular kobra kakinya berapa? Ular kubrang merayap. Nggak punya. Kenapa ular nggak dikasih kaki? Merayap. Nggak bisa. Binatang melata. Wah, nggak. Apa lo? Loh, kenapa ular kobra nggak dikasih kaki? Lu kalau dikasih kaki gigit. Coba ada ular kobra lewat dikasih kaki. Ular kok dikasih kaki? Gigit. Harusnya dikasih leher ya. Ular kok dikasih kaki? Ayo coba dikasih kaki. Tikus apa kakinya? Berapa kakinya? Ayo. Apa Pak? Tikus apa yang kakinya 2? Nggak ada. Ih, ada. Apa? Tikus apa? Mickey Mouse. Bebek apa yang kakinya 2? Donald bebek. Donald bebek. Semua bebek kakinya 2. Pikiran cuma Donald bebek yang kakinya 2. Semua bebek. Jangankan Donald bebek, Donald Trump loh kakinya 2. Sok pinter. Ini kayak paham banget soal fauna ini. Paham aku. Cak Lontong tahu monyet nggak? Tahu, monyet. Ini kalau monyet punya anak, anaknya diterkam harimau. Ya, Bapaknya monyet marah nggak? binatang pasti marah. Yang sabar. Yang satu sih. Oh, ini urusan pribadi ini. Tolong diulangi pelan-pelan, diulangi. Ada monyet.
Ada monyet. Monyet punya anak. Punya anak. Anaknya diterkam harimau. Diterkam harimau. Bapaknya monyet marah nggak? Insting binatang itu pasti marah. Yang sabar. Loh, kamu anakku. Yang diterkam harimau ya ini Pak. Monyet. Wopo. Hewan apa nggak pernah tidur? Monyet. Nggak bisa. Aku nggak jawab, aku ngatain kamu kok. Ayam lah. Kesel. Bisa. Ayam. Kucing. Ah, Hewan nggak tidur apa? ikan. Kasurnya basah. Nggak bisa tidur kasurnya basah. Ini mohon maaf. Ikan nggak pernah tidur karena Kasurnya basah. ilmu dari mana? Kan emang tinggalnya di kolam. Hewan apa yang selalu menunggu terbitnya matahari? Ayam. Ayam berkokok. Wah nggak tahu, bukan. Burung. Salah. Apa? Ikan. Oh, ikan. Kan mau jemur kasurnya yang basah. Nunggu matahari terbit biar bisa tidur. Wopo. Hewan apa sering dimarahin maknya? Ayo. Ayam. Oh nggak bisa. Ular. Wah, Apa? Ikan. Kenapa? Lah, suruh jemur kasur nggak dijemur-jemur. Ayo. Cukup Pak Menteri ya. Hewan apa semua ngumpul dia nggak ada? Kaca. Kucing. Salah. Apa? Ikan. Oh, ikan. Orang lagi jemur kasur. Ini Kementerian Sosial kamu suruh ngurusi ikan gitu. Udah. Mohon maaf karena waktu yang membatasi kita. Kalau materi sebenarnya masih banyak. Kalau untuk membuktikan silakan kita diundang lagi siap. Jadi mungkin hanya sampai di sini kita bisa menghibur. Semoga komitmen kita bersama hadir bisa kita wujudkan benar-benar hadir di masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia. Jadi kalau ada kata-kata dari kami yang salah, kami mohon dianggap benar. Iya. Karena tak ada gading yang retak. Betul. Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga gading sehingga dia Nggak usah ngurusin keluarga. Gisel. tak ada gading yang Ya, retak. ya. Jadi atas nama keluarga besar gajah kami mohon maaf. Iya. Tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Betul. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Mari kita gali sumur lagi. Ya. Sukses dan berjaya selalu untuk Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.